Hi guys, welcome back to my channel. Okay, one second. Di video kali ini aku bakal sharing apa aja sih pengalaman aku menikah dengan foreigner personally, apa yang aku rasain, banyak senengnya apa banyak sedihnya, secara garis besar aja dan secara singkat. Karena udah lama banget aku gak bikin video, aku muter otak apaan yang mau dibuat videonya, dan this is gonna be my video today. Temanya, oke? Dan aku bakal ditemani dengan nanas, sedikit mukbang dengan nanas karena ya I haven't eat. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, jangan lupa juga subscribe dan komen kalau kalian ada saran atau komen buat video apa yang lainnya. I would really appreciate that. Nah, banyak banget yang tanya ke aku, apa sih bedanya nikah sama orang Indonesia dan sama foreigner? Bedanya sih nggak ada ya, yang jelas kalian habis single, habis itu menikah, itu aja sih statusnya. Tapi kalau secara culture, of course, I'm really sorry about that sound anyway. Tapi kalau secara culture itu berbeda, tergantung di mana negara suami kalian atau pasangan kalian gitu sih. Karena suamiku kan aku cuma menikah sekali aja nih sama orang Pakistan. Jadi culture-nya itu straight dan little bit straight. Tapi alhamdulillahnya suami itu gimana ya, pikirannya tuh udah global gitu loh, tau gak sih maksud aku global. Jadi dia nggak, harusnya aku tuh pakai cadar, harusnya aku tuh pakai yang menutupi semua begitulah, dan harusnya aku nggak boleh main sosial media, itu harusnya. Tapi suami bilang ya udah nggak apa-apa karena aku juga menghargai culture kamu. Itu salah satunya. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi yang pertama, susahnya itu di masalah culture. Karena culture ini kita selalu bahas tentang appearance, tentang social media, dimana perempuan itu tidak boleh di-expose culture-nya dia begitu. Sedangkan di Indonesia kita punya culture, ya udah nggak masalah kamu pakai social media as long as you're using it wisely. Kamu pakai itu dengan bijak, secara bijak. Dan tentang appearance, dimana dia mengharuskan perempuan untuk menutupi semua muka, badan dan sebagainya. Kalau keluar harus ditemani begini dan begitu, nggak boleh sendiri. Sedangkan orang Indonesia kan kalian tahu, kita tahu semuanya bahwa kita culture kita sangat-sangat berbeda. Maksudnya kita perempuan tuh boleh kok keluar sendiri, terus nggak harus pakai niqab. Yang penting kalau muslim kita berhijab yang sopan, kan kayak gitu. Anyway, itu yang pertama, masalah culture. Itu kalau suami aku, karena culture-nya begitu. Tapi kalau mungkin sama foreigner yang lain, the case might be different. Jadi mungkin susahnya tuh juga beda kayak gitu ya. Dan yang kedua itu masalah makan. Itu kayak susah sih, tapi nggak susah karena dia tuh nggak bisa makan nasi banyak-banyak. Karena dia kan makanannya kan chapati, roti dan sebagainya. Dan kalau makan nasi tuh kayak itu tuh bukan makanan yang harus dimakan setiap hari gitu teman-teman. Jadi kayak jadi sedangkan kita tuh orang Indonesia tuh harus banget kan makan nasi tiap hari. Oh my god, I forgot about my pineapple. Oke, lanjut masalah makan. Jadi dia waktu di sini, dia mau nggak mau dia harus dealing dengan makan nasi. Tapi tiap pagi dia bikin chapati sendiri begitu. Itu gimana ya, cara kita handle things here about food, karena dia kan nggak bisa selalu makan nasi. Nah, yang kedua masalah makan adalah dia harus disiapkan. Kalau orang Pakistan ya, atau orang Arab lainnya begitu, harus disiapkan di meja dan dia makan gitu, dan kita yang mencuci piring. Tapi kalau orang Indonesia kan kadang kita kayak split jobs gitu kan, aku udah masak kamu cuci piring gitu kan. Tapi kalau orang Pakistan tuh no. Tapi kalian bisa diskusiin juga sih. Kalau aku sih diskusi, nanti kalau misalnya aku begini kamu begitu gitu, dan dia ya oke, karena I told you before, dia tuh sekarang tuh mikir tuh kayak globally gitu loh. Pikirannya dia tuh mengglobal, nggak cuma tentang apa yang culture-nya dia sediakan, dan kalau itu nggak bagus menurut dia harus change gitu. Jadi thank God sih masalah itu. Selanjutnya aku mau ngebahas lagi, go back again to the culture thing, bahwa di culture dia tuh perempuan itu kan harusnya stay di rumah dan tidak bekerja. Nah, sedangkan aku maunya kan bekerja, perempuan biar bisa bantu suami. Dan alhamdulillahnya seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya juga,
berkali-kali aku bilang, dia itu udah menerima, iya oke nggak apa-apa, nggak masalah, dan dia malah menyuruh aku untuk bekerja begitu. Nah oke, jadi susahnya menurut aku tuh di culture sama makan. Senengnya menikah dengan foreigner, kalau menurut aku ya secara pribadi, yang pertama, suami aku tuh orangnya loving, caring person. Gimana ya, orang yang tuh menyayangi gitulah, dan dia tuh sabar. Sebenarnya sih nggak sabar, tapi kalau aku sama aku sabar, alhamdulillah ya. Itu, jadi kayaknya menurut aku sih setiap orang yang menikah sama foreigner itu experience-nya beda-beda. Kalau aku tuh itu tadi, dia sabar, dia mau ngebimbing aku, walaupun kadang tuh ya kalau aku males atau aku gimana gitu dia bakal marah, tapi dia tetap gitu loh support aku, kasih support terus, dan dia loving, kayak sweet gitu lah intinya, sweet. Sedangkan aku tuh orangnya tuh kan nggak romantis dan nggak sweet. Dan dia tuh selalu ngasih support, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus maju, karena dia tinggalnya kan di Eropa. Jadi dia tuh kayak nge-support aku, kamu tuh harus maju lebih, jangan sampai kamu ketinggalan, kamu tuh harus step more than your friends dan everyone, dan kamu tuh harus bekerja keras. Itu sih menurutku aku positivity-nya menikah dengan dia, dengan foreigner. Dan yang kedua, karena aku tuh dapat new insight yang aku sendiri personally aku seneng banget belajar sesuatu yang baru, budaya baru, bahasa yang baru, dan dia mengajarkan aku tuh buat itu, kasih aku knowledge tentang itu. Jadi ya banyak yang kita omongin dan kita nggak cuma krik bahas apa. Dan yang terakhir, senangnya menikah sama foreigner itu keluarganya welcome banget ke aku, walaupun kita nggak bisa, kita beda bahasa, tapi mereka tuh pengen banget kenal sama aku, mereka pengen banget ngobrol sama aku waktu telepon, video call, mereka selalu excited, dan itu bikin aku kayak oh my god, they are so lovely. Nah itu tadi teman-teman, senang susahnya menikah sama foreigner, especially dari Pakistan, orang Pakistan gitu, yang aku rasain sampai sekarang, karena aku kan baru menikah 1 tahun, jadi aku nggak bisa ngasih banyak banget gimana ya kayak review atau testimoni begitu. Jadi ya that's it. So kalian nikah sama orang mana nih? Kalian boleh komen di bawah dan kasih experience yang kalian rasain selama kalian menikah sama pasangan kalian. Okay, thank you so much for watching this video. Aku bakal udahin aja videonya sampai di sini. Thank you so much guys for watching my video. I'll see you in the next one. Don't forget to subscribe, give it a like, and comment.